Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ibu Dwi Mahendra, peserta Latsar CPNS Angkatan 44, kelompok 3, nomor absen 27. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya belajar. Kegiatan pembelajaran Latsar kali ini berlangsung secara learning atau online. Pembelajaran kali ini dilaksanakan dengan metode sinkronus. Sinkronus adalah komunikasi yang dilakukan secara langsung dengan menggunakan media seperti Zoom meeting, video call, dan lain sebagainya. Dalam kegiatan pembelajaran sinkronus juga berlangsung secara dua arah, yaitu pemberi materi dapat menyampaikan materi secara langsung. Dengan metode sinkronus ini juga dapat mempermudah pemahaman materi karena peserta dapat menanyakan hal yang tidak dapat dimengerti dan langsung mendapat tanggapan dari pemateri. Sekarang saya akan menjelaskan materi yang saya dapatkan. Materi pada pelajaran kali ini adalah manajemen ASN sebagai salah satu sumber daya dalam pemerintahan. Aparatur sipil negara atau ASN mempunyai peran yang amat penting dalam rangka menciptakan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri atas pegawai negeri sipil, pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja, pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Untuk menjalankan kedudukan tersebut, maka pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dapat meningkatkan produktivitas, menjamin kesejahteraan ASN dan akuntabel. Maka setiap ASN diberikan hak sesuai dengan asas proporsionalitas. ASN yang telah beroleh hak tentu harus menjalankan kewajibannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Sebagai profesi, ASN bekerja dengan berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku ASN yang diatur dalam Undang-Undang ASN menjadi acuan bagi para ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah dan bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta memberikan ruang bagi transparansi, akuntabilitas, objektivitas, dan keadilan. Beberapa langkah nyata dapat dilakukan untuk menerapkan sistem ini baik di perencanaan, kebutuhan yang berupa transparansi dan jangkauan informasi kepada masyarakat, maupun jaminan objektivitas dalam pelaksanaan seleksi, sehingga instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Pasca rekrutmen pegawai, sistem pengelolaan pegawai dalam organisasi harus mencerminkan prinsip sistem merit yang sesungguhnya, di mana semua prosesnya didasarkan pada prinsip-prinsip yang objektif dan adil bagi pegawai. Jaminan sistem merit pada semua aspek pengelolaan pegawai akan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran dan kinerja. Pegawai diberikan penghargaan dan pengakuan atas kinerjanya yang tinggi. Di sisi lain,
bad performance, mengetahui kelemahannya untuk kemudian dibantu untuk organisasi untuk meningkatkan kinerja. Manajemen ASN terdiri dari manajemen PNS dan manajemen P3K. Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, pengajian, dan tunjangan. Penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, dan perlindungan. Manajemen PPK meliputi penerbangan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, pengajian, dan tunjangan. Pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan pemberian kerja, dan perlindungan, pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan media pada kementerian. Kesekretariatan lembaga negara, lembaga non-struktural, dan instansi daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pejabat pembina pegawaian dilarang mengganti pejabat pembina tinggi selama 2 tahun terhitung sejak pelantikan pejabat pimpinan tinggi, kecuali pejabat pimpinan tinggi tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak lagi memenuhi syarat jabatan yang ditentukan. Penggantian pejabat pimpinan tinggi utama dan media sebelum 2 tahun dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Presiden. Jabatan pimpinan tinggi hanya dapat diduduki paling lama 5 tahun. Dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi, pejabat pembina kepegawaian memberikan laporan proses melaksanakan kepada KASN. KASN melakukan pengawasan pengisian jabatan pimpinan tinggi baik berdasarkan laporan yang disampaikan oleh pejabat pembina kepegawaian maupun atas inisiatif sendiri. Pegawai ASN dapat menjadi pejabat negara. Pegawai ASN dari PNS yang diangkat menjadi pejabat negara diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS. Pegawai ASN berhimpun dalam wadah Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia. Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia memiliki tujuan menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN dan mewujudkan jiwa Korps ASN sebagai pemersatu bangsa untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN. Diperlukan sistem informasi ASN. Sistem informasi ASN diselenggarakan secara nasional dan terintegrasi antar instansi pemerintah. Sengketa pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif. Upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif. Pelajaran kali ini berlangsung secara lancar dan tanpa ada kendala yang berarti. Demikian dapat saya sampaikan. Saya Dr. Paramsanti. Om Santi 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 Om.